Shalom semuanya. Sehat-sehat, amin. Semuanya kuat, sehat, dan saya percaya kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kasih lagi tepuk tangan yang paling meriah. Rasanya kalau kita menyembah Tuhan kita nggak mau berhenti ya. Kalau kita sungguh-sungguh membuka hati, saya percaya Tuhan itu dahsyat. Dia akan lawat kita, amin. Dia akan lawat kita. Saudara, hari ini hari yang penting bagi kehidupan orang Kristen. Karena kalau Tuhan cuma mati di kayu salib, lalu tidak bangkit, maka tidak ada guna kita percaya sama Tuhan. Amin. Tetapi Alkitab membuktikan, Alkitab mencatat, memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan. Dan hari ini kita memperingatinya. Minta maaf karena minggu lalu saya bilang saya akan sambung tentang gembala yang baik pada minggu ini karena poin-poinnya belum selesai. Tapi jujur saya agak lupa kalau hari ini hari kebangkitan. Dan saya berdoa hari ini Tuhan taruh berkat-berkat yang saya sendiri ketika menyelidiki saya sangat diberkati, saudara. Dan hari ini saya mau bicara tentang peristiwa-peristiwa penting dalam ketika Tuhan Yesus dibangkitkan. Boleh ditampilkan? Ya, peristiwa-peristiwa penting ketika Tuhan Yesus dibangkitkan. Saudara, ini gambar kubur dari Tuhan Yesus. Ini gambar ilustrasi saja. Jadi kuburan kuno di Israel itu, saya tahu Pak Ahok sudah pernah ke Israel nggak? Udah sampai di sana nggak? Katanya tuh begini, dilobangin batunya di gua lalu ditutup dengan, nah itu begitu. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit ada hal-hal yang penting, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Dan kita mau lihat. Yang pertama, para wanita yang pergi ke kubur. Saya merenungkan ini luar biasa, saudara. Dalam Matius pasal 28 ayat 1, yuk kita baca. 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ini wanita-wanita. Kalau ini dalam Matius bilang menjelang fajar, berarti menjelang pagi gitu loh. Di Injil lain ditulis pagi-pagi benar. Wanita-wanita ini mereka ke kuburan nggak takut. Iya nggak takut, saudara. Tadi pagi, tadi subuh saya bangun pagi-pagi. Jam 2 saya kaget masuk ke dapur ada wanita di situ. Sudah pagi-pagi wanita rambut putih sudah masak di situ. Ternyata nenek. Ya, saya bilang nenek, ini kok sudah bangun? Iya Pak Gem, saya mau masak untuk besok perjamuan kasih. Pagi-pagi. Dia sudah berdoa malam saya ingin melayani besok sama. Ini wanita-wanita ini pagi-pagi sudah bangun pergi ke kuburan, nggak takut mereka. Saya sedikit ketawa, ada cerita, ada rumah besar, rumahnya, rumah peninggalan bapaknya, rumah peninggalan akongnya, dan dulu tempat itu sepi, sekarang mulai rame, di bagian sebelahnya mulai rame, tapi belakangnya sama samping kirinya itu nggak rame. Jadi dia bilang begini, saya mau jual ini rumah. Loh kok bapak mau jual? Ini kan peninggalan akongmu. Iya, soalnya saya sudah nggak bisa akur dengan tetangga saya. Tetangga saya diajak ngomong diam, nggak ada yang mau nyaut. Emang tetangga bapak siapa? Di sebelah. Dia buka pintunya, pas di sebelahnya kuburan semua. Jadi dia takut, dia jual itu rumah karena rumah itu juga akan dijadikan ladang pekuburan. Ini wanita-wanita pagi-pagi pergi ke kuburan. Nah, kita lihat siapa itu Maria Magdalena. Dikatakan di sini Maria Magdalena dan Maria yang lain. Maria yang lain siapa? Nama ibu dari Tuhan Yesus Maria juga. Tapi ini dikasih urutan Maria Magdalena yang pertama. Siapa itu Maria Magdalena? Kita cek dulu siapa itu Maria Magdalena. Dalam Markus 16 ayat 9 kita lihat. Setelah, yuk sama-sama kita baca 2, 3. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada siapa?
Maria Magdalena, daripadanya Yesus pernah mengusir. Ini Maria Magdalena dulu diikat sama 7 setan. Coba lihat kiri kanan. Lekui kai mau kui lopak lo bilang. Coba. Bilang sama dia, kayaknya toy le kai meng si cik toy kai mau kui ya. Dan yang bertobat le. Ayo ngomong sama dia nggak akan marah. Itu Pak Gem yang suruh ya. Ini 7 setan. Sudah dibawa kemana-mana, ini setan tetap kuasai dia. Tapi ini Maria Magdalena ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, setan yang 7 itu keluar dari hidupnya. Dan saudara tahu, dia orang pertama yang pergi pagi-pagi, kepengen pergi merempah-rempah Yesus. Zaman itu, saudara mungkin ada yang banyak baru di sini, mungkin saudara berpikir, kok Yesus sudah mati, orang-orang mau pergi kuburan ngapain? Orang Yahudi itu begini, saudara. Saudara pernah dengar tentang mumi Mesir? Sejarah mumi itu orang mati diawetkan. Pakai rempah-rempah, pakai campuran. Nah, orang Yahudi juga begitu. Walaupun mereka sudah mati, di dalam gua itu mereka masuk, mereka buka gua kuburan itu, lalu mereka mau rempah-rempahi supaya mayatnya awet. Nah, wanita-wanita ini bawa itu untuk merempah-rempahi Yesus supaya awet dia punya mayat. Tapi ketika mereka sampai di kuburan, ya, saya belum bicara itu dulu. Maria Magdalena mereka pergi pakai itu untuk meminyaki Yesus, untuk merempah-rempahi dia. Nah pertanyaannya, kok Maria Magdalena ini begitu antusias? Ternyata dia punya masa lalu. Dia ingat dulu 7 setan ikat dia. Dan dia ingin memuliakan Tuhan. Dia nggak mau lupa atas kebaikan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen kita sering lupa sama Tuhan. Dulu waktu susah Tuhan tolong nang. Cecung waktu udah diberkati lupa Tuhan. Berapa banyak dulu kita sakit, kita bernazar, kita berjanji, Tuhan, kalau engkau sembuhkan aku mau melayani engkau. Tuhan sembuhkan dan gak mau melayani Tuhan. Belajar sama Maria Magdalena. Pernah dirasuk oleh 7 setan. Tapi dia gak lupa. Meskipun Tuhan Yesus sudah mati, dia kepengen pergi karena cintanya. Karena kepengen membalas kebaikan Tuhan. Coba tutup matamu dulu. Tutup mata masing-masing kita. Ingat pertama kali engkau kenal Tuhan, bagaimana caranya? Saya tahu di sini ada yang pertama sekali kenal Tuhan, dia habis semua hartanya. Tapi sampai saat ini engkau ada karena Tuhan. Pak Gem cuma mau pesan, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Ada yang datang di sini, rumah tangganya hancur-hancuran. Tapi hari ini kalau rumah tanggamu bisa bertahan, bukankah karena kasih Tuhan? Saya cuma mau pesan, di kebangkitan tahun ini, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Dengan tepuk tangannya Maria bagi Tuhan kita. Saya catat di sini, wanita yang tidak melupakan kasih Tuhan. Siapa itu? Maria Magdalena adalah gambaran anak Tuhan yang memiliki cinta dan kemurnian hati, yang tidak melupakan pertolongan Tuhan, tetapi yang ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Dengan tepuk tangan yang Maria bagi Tuhan kita. Halo, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan ya. Belajar seperti Maria Magdalena. Dia nggak pernah lupa. Dia tahu kalau aku ada karena Tuhan. Saya sering bilang, kadangkala saya suka pergi ke depan duduk. Saya hadap ke gedung ini. Saya kadangkala suka lihat di sebelah gedung ini. Ada tanah kosong di situ. Saya ingat waktu saya ada di pondok. Kadangkala saya harus lihat foto pondok itu. Saya menangis. Saya mengingat lagi bagaimana kasih Tuhan. Saya pernah bilang sama Pak Tim, pernah ada Tuhan kirim orang yang saya nggak ada apa-apa waktu itu di pondok itu. Ada orang yang memelihara, Tuhan pakai dia untuk memelihara saya. 1 minggu belum ada jemaat waktu itu. 1 minggu dia kasih saya 50.000, itu hidup saya di pondok yang disebut sama Pak Tim Buronan.
Ya saudara, saya kadangkala renungkan, Tuhan Engkau baik. Dari pondok lalu dijadikan Tuhan seperti ini. Saudara, masing-masing engkau punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Amin. Mana Owin? Angkat tangan Owin. Ini anak mujizat. Papa mamanya pernah datang kepada saya menangis. Pak Gem, tolong doakan anak ini. Menurut dokter penyakitnya nggak bisa disembuhkan. Mimisan, bertanda-tanda, penyakit langka. Tapi Win, Pak Gem mau sampaikan, engkau ada sampai sini, sampai hari ini karena Tuhan loh. Disiplin, minta maaf. Oh Win, engkau ada karena Tuhan loh. Tuhan sembuhkan. Bahkan Pak Tim pernah bilang sama saya, kami nggak ngerti setiap minggu harus pergi ke dokter. Tapi tiba-tiba Tuhan sembuhkan dia. Win, jangan pernah lupa kasih Tuhan. Saya terlalu banyak melihat ada orang-orang yang dulu susah ditolong sama Tuhan. Hari ini lupa Tuhan. Gak mungkin saya bilang Tuhan dia udah lupain engkau, bangkrutin lagi deh. Gak mungkin. Tapi saya mau ajak saudara, Paskah tahun ini belajar seperti Maria Magdalena. Dia gak lupa kasih Tuhan. Amin. Carilah Tuhan saudara. Ingat, dulu ada lagu penyanyi namanya Ade Manuhutu. Dia bilang, tunjukkan dari mana kau angkat diriku. Tunjukkan Tuhan, ingatkan aku dari mana engkau angkat aku. Aku diberkati sampai saat ini. Dulu aku susah. Dan aku saat ini diberkati karena Tuhan. Dia tidak mau lupa itu. Amin. Saudara, jemaat Tuhan, jangan pernah lupa kasih Tuhan. Peristiwa penting di kebangkitan Kristus adalah mengingatkan kita kepada kasih Tuhan yang dia telah pernah nyatakan kepada hidupmu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua, ada malaikat yang turun. Peristiwa penting dalam kebangkitan, turunnya malaikat. Matius 28 ayat 2. Yuk kita baca. 2, 3. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saudara, ada malaikat Tuhan turun. Waktu Maria Magdalena pergi, terjadi percakapan di jalan. Terjadi percakapan di jalan. Ini percakapan mereka. Markus 16 ayat 3. Yuk kita baca. 2, 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ingat, yang pergi ini nggak ada laki-laki, perempuan. Sementara mereka begitu menggebu-gebu ingin membalas kebaikan Tuhan, ada masalah di sana. Masalahnya apa? Itu batu besar. Siapa yang akan gulingkan? Bukankah dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita, kadangkala kita bertemu dengan batu-batu penghalang? Tapi saudara, masalah mereka diselesaikan dengan hadirnya seorang, dengan hadirnya malaikat. Sorry, saya bukan katakan seorang. Ada 2 malaikat. Kalau saudara baca. Hadir 2 malaikat di situ. Dan tugas malaikat ini membuka, menggulingkan batu itu. Saudara, saya sebut begini, batu penutup itu adalah masalah bagi wanita ini. Tetapi malaikat telah menggulingkannya. Berapa banyak engkau menghadapi masalah-masalah sekarang. Tetapi saya bersyukur di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan janji sama jemaat Eagle. Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga di setiap jalanmu. Katakan amin. Mazmur 91 tetap perkatakan. Kalau saudara mau bertepuk tangan untuk Tuhan, silakan tepuk tangan untuk Tuhan. Mazmur 91 perkatakan, Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga di setiap jalanmu, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Amin. Dia akan menatang engkau di tangannya, katanya. Menatang, mengangkat kita di tangannya. Itu tugas malaikat.
Ketika hadapi persoalan, Tuhan kirim malaikat. Alkitab bilang, pekerjaan malaikat dia melayani engkau. Jangan salah loh saudara. Selalu Pak Gem ajarkan, ketika le chok wakau, ai sai chia, ai sai si leng xiao, le tiak takau, jua, kia le kai malaikat jaga. Kirim malaikatmu menjaga aku. Amin. Menjaga aku. Alkitab bilang malaikat itu berkemah di sekeliling orang percaya. Ada banyak, engkau nggak lihat dia, tetapi dia akan menjaga engkau. Kadangkala nang bawa mobil, terlalu capek, hampir tabrakan. Saya mau bilang, ada malaikat yang jaga kita. Amin. So setiap kali keluar rumah panggil Tuhan, doanya begini, perintahkan malaikatmu untuk menjaga aku di setiap jalanku, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu katanya. Ini peristiwa penting. Ada malaikat hadir di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Dan malaikat itu bukan cuma hadir di waktu itu. Malaikat itu juga hadir di tempat ini bersama dengan engkau. Haleluya. Wow. Malaikat itu ada bersama kita. Amin. Saya pernah punya pengalaman waktu saya masih SD kelas 6. Pak Sun sudah sampai di Pancur. Dulu Pancur tangganya bukan itu Pak Sun. Ada tangga yang langsung tembak begini. Tinggi sekali. Tangga yang sekarang ini sekitar 90-an anak tangga. Tapi tangga yang dulu itu cuma berapa langsung tembak. Nah saya mau cerita tangga yang ini kelas 6 SD saya. Mama selalu ajarin kalian harus berdoa. Supaya malaikat menjaga kalian. Kan masih SD. Jadi turun dari atas lari-lari. Tenang takoi lajak. Telajak kata orang. Ya kan? Udah nggak bisa rem. Masih di tengah akhirnya nggak bisa rem. Kalau begini kan langsung jatuh. Jadi mau nggak mau saya terbang. Saya terjun. Waktu saya lompat itu saya ingat pesan orang tua, panggil Yesus. Yesus. Saudara, saya mendaratnya indah. Nggak lecet. Nggak ada yang jatuh. Kayak apa ya? Kayak bisa terbang pelan-pelan. Saya tahu saat itu ada malaikat yang menatang saya di tangannya. Apakah dia berubah? Enggak. Malaikat itu dia perintahkan, Tuhan perintahkan untuk menjaga engkau. Di sekeliling Pak Amai, Bu Siucing ada malaikat. Amin. Di sekeliling Pak Hansen, Bu Lina ada malaikat. Bude, engkau di rumahmu ada malaikat. Pak Hau, engkau ada malaikat. Haleluya. Anak-anakmu dijaga oleh malaikat. Haleluya. Saudara, jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh selalu setia kepada Tuhan. Karena dia selalu perintahkan malaikatnya untuk menjaga kita. Perempuan-perempuan yang tidak lupa akan kasih karunia Tuhan. Mereka hadapi masalah batu. Dalam tanda petik. Susah untuk menggulingkan. Tapi Tuhan perintahkan malaikat di sana. Haleluya. Bilang kanan kirimu, di sebelahmu ada malaikat. Bilang lagi, di sekelilingmu ada malaikat, tahu? Bilang. Amin. Anak Tuhan, saya catat begini. Yang memiliki cinta dan kemurnian hati. Dan tidak melupakan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Pasti akan melihat jalan-jalan yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Katakan amin. Engkau mungkin berpikir begini. Aduh. Pak Gem. Cicung cosing lihok masih lehok cialak. Ikai ceng heng aneh kuang. Iya kan? Chong po chong sikai. Ikai ceng heng aneh kuang. Seperti le ketemu jalan yang tertutup. Seperti kita ketemu dengan jalan yang tertutup. Tapi sebagai hamba Allah, wahai kanang tajai, Tuhan selalu perintahkan malaikatnya untuk membuka jalan yang tertutup itu. Jangan takut dengan hambatan-hambatan. Ada Tuhan, panggil dia Tuhan. Ada satu lagu lama. Saya lupa, kalau nggak salah penyanyinya Herlin Pirena. Selalu ada jalan. Yang tahu yuk nyanyi. Saat Mam Oktak tahu tuh lagu. Saat tiada jalan,
Dia bukakan jalan bagi kita. Amin. Siapa yang buka? Tuhan suruh malaikatnya buka. Orang mungkin coba tutup, halangi bisnismu. Tapi dengar baik, jadilah anak Tuhan seperti Maria Magdalena yang cinta Tuhan, yang murni mengiring Tuhan. Tuhan akan perintahkan, oh ini musuh-musuh mau tutupin jalan anak gue, wasikat lo. Amin Bude. Ada musuh-musuhnya yang fitnah dia habis-habisan, jual dia habis-habisan. Saudara, tapi bersama Tuhan akan bereskan semuanya. Amin. Jangan takut loh. Ada malaikat Tuhan bersama dengan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Yang ketiga. Peristiwa penting yang ketiga. Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid. Itu Thomas. Salah satunya Thomas. Kemudian waktu Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus mencela, memarahi mereka. Mengapa? Karena ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Maksudnya begini, Yesus itu sudah bilang sebelum dia mau disalibkan, dia bilang, aku akan diserahkan, aku akan dibunuh. Menurut kitab-kitab para nabi juga udah tulis, anak manusia akan diserahkan, tapi hari ketiga aku akan dibangkitkan. Ini murid-muridnya dengar, tapi besyong seng tong tong hi, degil. Nggak mau percaya, cuma dengar nggak mau percaya. Sehingga waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia ketemu dengan ini 11 murid. Kenapa 11? Karena Yudas sudah nggak ada. Ya kan? Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ketika mereka sedang makan dan ia apa? Mencela. Yuk sama-sama. Mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Rupanya ini Maria dan Magdalena, waktu mereka sampai di kuburan, ada malaikat di sana, malaikat bilang begini, dia yang mati sudah hidup. Tinggal lihat ini, tinggal kain kafannya. Beritahu kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus hidup. Mereka datang kasih tahu kepada murid-murid ke-11 murid ini, Tuhan Yesus kita nggak mati, dia sudah hidup. Orang-orang ini tong-tong hi, kuingen, mai kesiang seng. Ini orang-orang yang ke-11 murid nggak mau percaya, mereka degil hatinya. Sehingga waktu Yesus menampakkan diri, mereka bilang, kenapa engkau degil? Kenapa engkau begitu? Mencela kedegilan hati mereka dan kenapa engkau tidak percaya? Saya mau bilang sama saudara. Tadi saya pinjam dulu kata-kata worship leader. Secara kasat mata engkau nggak melihat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Amen. Kita nggak melihat langsung dia disalibkan. Tetapi iman kita percaya bahwa dia disalibkan dan dia dibangkitkan dari antara orang mati. Katakan amin. Amin. Haleluya, kita harus punya iman. Kita punya iman loh saudara. Percayalah bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, dia bukan Allah yang mati. Dia Allah yang hidup. Amin. Nah kita lihat Thomas. Ini sudah dikasih tahu. Murid-murid datang, aku beritahu. Yesus itu sudah bangkit. Thomas sombong. Thomas bilang begini dalam Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Murid-murid lain sudah lihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, yuk baca yang kuning nih sama-sama. 1, 2, ya. Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya. Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu. Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak percaya. Ini orang luar biasa loh. Berikut, ketika dia berkata, aku nggak percaya sebelum aku taruh. Sementara dia ngomong begitu, Yesus hadir tiba-tiba. Dan Yesus hadir, waktu Yesus hadir, Yesus bilang apa? Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Yesus berkata, ini kalimat penting. Yuk kita baca. Kata Yesus ini, ayat yang terakhir, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
engkau belum melihat Yesus, tapi engkau harus percaya bahwa Dia Allah yang hidup. Amin. Hal penting yang terjadi, ada ketidakpercayaan karena dia nggak melihat. Tetapi ada hal penting, mereka cuma diceritakan mereka percaya. Dan Tuhan bilang begini, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Sedikit kita belajar apa itu kata berbahagia yang dipakai. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata yang dipakai dalam kata Yunani itu makarios. Artinya diberkati, beruntung, bahagia. Katakan amin. Yesus sebenarnya mau bilang begini, kalau engkau ingin diberkati, meskipun engkau nggak lihat aku, engkau harus menaruh kepercayaan kepadaku. Katakan amin. Kalau engkau hari ini bisnismu sedang goyang, Yesus cuma mau bilang, meskipun kau belum melihat bisnismu naik, percayalah bahwa aku sanggup memberkati engkau. Amin. Kata makorios di situ. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Berbahagialah saudara, meskipun engkau belum melihat, waktu-waktu belum melihat, doa-doamu dijawab. Percaya, Tuhan menyediakan. Sedikit saya bersaksi. Mungkin ada beberapa kali saya bersaksi. Waktu saya masih ada di pondok. Setiap sore, setiap pagi. Saya waktu itu masih tinggal 30 kali 30 di sebelah kanan sini, yang bagian depan. Pak Jul tahu betul, Pak Atim tahu betul itu pondok bagian situ. Dan ini tanah, paling depan tanah Pak Asun Kang Boy. Di sini tanah almarhum John Tujaya. Di sini tanah almarhum Tio. Pak Tim tahu itu nama-nama. Lalu Pak Herianto. Saudara tahu, ini tanah ini setiap sore saya kelilingi, saya duduk, saya menangis, Tuhan berikan tanah ini, berikan tanah ini. Saya nggak punya uang waktu itu. Tetapi saya hanya percaya apa yang Alkitab bilang. Di mana telapak kaki yang engkau pijak, aku akan berikan kepadamu. Kadang saya doanya lawan Tuhan. Tuhan, wacicung mensipijak nelai Tuhan. Wacicung sampai pi lo ke Tuhan. Masa lu bawa koi ceti ko Tuhan. Kadang saya berdoa seperti itu loh. Tuhan, saya bukan cuma pijak, saya sampai tengkurap loh saudara. Tapi iman saya, meskipun saya belum melihat, saya percaya dan Tuhan berikan ini. Amin. Dulu Tuhan pernah bicara sama saya. Kuasai tanah-tanah. Gimana caranya Tuhan? Saya nggak punya apa-apa. Tuhan kasih konfirmasi. Tawarkan tanah-tanah ini menjadi milik orang-orang percaya. Dan saya mulai berdoa. Saya tawarin. Ada anggota kita sudah ambil di tanah sebelah. Tanah di belakang. Sing cuenang di depan. Sing cuenang etilio. Saya hanya doa, Tuhan, aku percaya. Daerah ini akan dikuasai oleh orang-orang percaya. Amin. Saudara, jangan pernah takut, jangan pernah goyah. Orang yang diberkati beruntung, dia terus percaya meskipun belum melihat. Sebab aku percaya walaupun aku belum melihat. Amin. Belum melihat, tapi aku percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi. Saya percaya Tuhan sudah kasih lihat. Kalau saya, Tuhan sudah kasih lihat daerah ini akan menjadi kota baru. Sedang tidak diperlihatkan saja kita harus percaya, apalagi yang sudah diperlihatkan. Amin. So saya selalu bilang sama para pengusaha-pengusaha, kuasai daerah ini, tanah-tanah. Karena daerah ini akan berkembang. Itu Tuhan sudah kasih lihat kepada saya. Beberapa tahun yang silam. Silakan saudara. Engkau punya berkat, kuasai daerah ini akan menjadi kota baru. Haleluya. Percaya meskipun engkau belum melihat. Tapi saya percaya. Walaupun saya belum melihat. Saya sudah percaya. Apalagi Tuhan sudah perlihatkan kepada saya. Orang yang berbahagia adalah orang yang percaya meskipun belum melihat. Katakan amin. Amin. Haleluya. Yang keempat. Peristiwa penting yang terjadi di kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada dua murid di jalan ke Emmaus. Wah, ini menarik sekali cerita ini. Ya, waktu Yesus mati itu murid-murid semua kocar-kacir kayak anak ayam. Kan Yesus pernah bilang,
Seperti anak ayam yang tercerai dari induknya. Mereka itu masing-masing sudah bingung, Yesus sudah mati. Mereka semua mengambil jalan mereka masing-masing. Salah satunya 2 murid ini. Kita baca. Ini kalau saya nggak salah di Yohanes atau saya lupa kasih di situ ya. Markus. Tunggu, saya catat di sini. Oh, sorry, Lukas. Ini Lukas pasal 24, sorry ya. Lukas pasal 24, saya lupa ketik di situ. Ayat 13 mulai kita baca. 2-3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Saya nggak catat semua ya. Saya nggak muat semua. Ini ceritanya begini. 2 murid ini dari Yerusalem turun ke Emmaus. Jaraknya 7 mil. 7 mil itu kurang lebih 11 kilo. Ingat, bukan pakai unta, bukan pakai kereta, bukan pakai motor, bukan pakai mobil waktu itu. Jalan kaki. Ya, jalan kaki. Jalan 11 kilo. Dari pasar ke Batu 11, bisa bayangin. Dari sini saya pernah hitung. Dari sini sampai ke jembatan Kangboy. Kalau saudara keluar dari sini langsung, itu 7-an kilo. Jadi lebih dari itu jauhnya jarak Emmaus dengan Yerusalem. Di perjalanan 2 murid ini sambil ngobrol-ngobrol, lalu hadir seseorang. Mereka nggak tahu kalau itu Yesus. Yesus bercakap-cakap, hati mereka berdebar-debar. Yesus pura-pura tanya, apa yang kalian percakapan? Orang 2 murid ini lihat, lu orang baru ya di Yerusalem, lu nggak tahu ya? 3 hari lalu ada Tuhan Yesus ada namanya Yesus di salib, mati hari ini. Tadi pagi teman-teman kami lihat kuburnya kosong. Nggak ada dia di situ, udah bangkit. Baru Yesus menerangkan tentang Alkitab, tentang hukum Taurat, bahwa para nabi telah menubuatkan bahwa Yesus itu akan mati dan akan dibangkitkan. Sementara Yesus terangkan tentang kitab para nabi, Alkitab mencatat hati mereka berdebar-debar. Dan akhirnya Yesus menampakkan betul-betul, memperkenalkan diri. Mereka kaget. Ternyata waktu mereka diajak makan, Yesus mengucap syukur. Di situ mereka terbuka mata mereka. Ternyata ini Yesus. Dan seketika itu, ketika mereka kenal itu Yesus, Alkitab pakai catat begini. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Berapa kilo mereka jalan saat itu? 2 kali 11. 22 kilo. Enggak, tunggu. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, hari sudah mulai malam. Terjadi percakapan dengan Yesus dan makan dulu baru mereka kenal Yesus. Berarti mereka itu jam-jam 10, jam 11 itu berangkat balik ke Yerusalem. Seketika itu subuh atau besok paginya baru sampai loh saudara. Seketika itu mereka sudah arahnya ke Emmaus tapi langsung balik ke Yerusalem. Apa pengertiannya? Saudara perhatikan, Yerusalem ke Emmaus itu 7 mil, kurang lebih 11 kilometer. Emmaus artinya sumber air panas. Kebangkitan Yesus menggembalikan fokus yang sudah beralih kepada sumber lain dengan segera. Orang-orang ini, murid-murid ini, waktu Yesus mati, mereka sudah mengalihkan fokus mereka kepada sumber lain. Berapa banyak kali Anda dan saya mengalihkan fokus kita kepada sumber lain. Mungkin kau pikir, aku berdoa juga gak ada guna, Tuhan gak tolong aku. Mungkin kau pikir aku berdoa untuk suamiku gak sembuh, tapi malah meninggal. Aku berdoa supaya anakku bertobat, anakku gak bertobat, malah tinggalkan Tuhan. Karena peristiwa itu mungkin engkau sedang mengalihkan fokusmu kepada sumber lain. Saya mau bilang, perhatikan, kebangkitan Yesus menceritakan ada orang yang sudah mengalihkan fokusnya kepada sumber lain. Dia lupa bahwa Yesus sendiri berkata, akulah air kehidupan itu. Kalau engkau ada di sini yang sudah mengalihkan fokusmu kepada air sumber yang lain, hari ini kembali ke Yerusalem. Kembali, fokuskan kembali pikiranmu, fokuskan hatimu kepada air kehidupan. Yesus Kristus namanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita.
Meskipun ekonomi kita goyang, jangan pernah alihkan sumber berkat. Alkitab jelas bilang, berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Hari ini engkau belum melihat jawaban doamu, tetapi pesan Bapak Gembala, jangan alihkan fokusmu kepada sumber lain. Amin. Kami bercerita-cerita dengan Pak Tim. Ada orang yang dulu pernah saya lain. Rumah tangganya luar biasa. Tapi hari ini berpisah. Hari ini hancur-hancuran. Dia jadi orang Kristen, tapi terlibat lagi dalam penyembahan berhala. Padahal salah dia sendiri. Saudara, saya mau bilang, meskipun ada persoalan dalam rumah tangga, jangan pernah alihkan fokusmu kepada sumber yang lain. Tetap alihkan fokusmu kepada Yerusalem. Malam itu mereka langsung kembali ke Yerusalem. Di Yerusalem mereka bertemu lagi dengan Tuhan Yesus. Yesus bilang apa? Tinggal di kamar loteng Yerusalem. Tunggu sampai janjiku digenapi. Yesus naik ke surga. Mereka tinggal di kamar loteng Yerusalem. Apa yang terjadi? Kita tahu 120 murid mengalami kebangunan rohani. Pencurahan Roh Kudus pertama di Yerusalem. Yang tadinya mereka sudah fokus kepada sumber lain. Tapi mereka kembali fokus kepada sumber yang sebenarnya. Di Yerusalem ada kebangunan rohani. Kalau engkau sudah lama gak fokus kepada kebangunan rohani, hari ini kembali fokus kepada Tuhan kita yang berkuasa, fokus kepada Roh Kudus. Dia akan buat kebangunan rohani dalam keluargamu. Dia akan buat kebangunan rohani dalam pekerjaanmu. Saya percaya Tuhan akan buat kebangunan rohani dalam pelayanan ini. Rubah fokus kita, amin. Rubah fokus kita. Wa siang seng wa ai tong Bapak Ibu. Cicunge hang cheng ho pai. Betul ikai keadaan ho. Tapi wa kanan tajai. Yesus empat pangtiu nangkai. Tuhan tidak pernah meninggalkan di kita. Meskipun keadaannya sulit, akan ada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terus? Yang kadang tiada dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap setia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Hari Minggu nanti saya akan bahas tentang gembala itu menyediakan makanan, hidangan di tengah lawan kita. Di hadapan lawan kita. Oh saudara, luar biasa. Jangan ubah fokusmu. Amin. Jangan ubah. Ayo lihat kiri kanan. Jangan rubah fokusmu, bilang. Fokus kepada juru selamat. Jangan fokus ke Emmaus, bilang. Jangan fokus ke sumber lain. Jangan fokus ke sumber air lain. Ada sumber kehidupannya, itu Tuhan Yesus. Amin. Bangkit kembali. Kalau engkau dengar firman ini, pikiranmu, hatimu sudah mengarah ke sumber lain, langsung ambil tindakan seperti dua murid ini. Malam itu juga kembali ke Yerusalem. Yesus bilang begini, kalau hari ini dia mengetok pintumu, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu. Dia mau masuk. Amin. Puji Tuhan. Yang terakhir. Haleluya. Para pemusik, maju ke depan. Saya ingin kita banyak menyembah Tuhan hari ini. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di danau. Yohanes 21. Ayat 3 sampai ayat 6. Ini peristiwa yang terjadi ketika kebangkitan Yesus. Mari kita baca. 2, 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Tunggu dulu, nggak kompak. Ayo dong, ini kan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yuk sama-sama baca. Mulai dari kata Simon, sama-sama dengan suara yang kencang. 1, 2, ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai.
Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Satu malam mereka mencari ikan di danau, nggak ada dapat. Tetapi menjelang pagi itu Yesus datang. "Anakku, adakah lauk?" Lauk berbicara kebutuhan kita, kebutuhan jasmani, amin. Lauk berbicara pekerjaanmu, kebutuhan makanan pakaian, amin. Minuman kita, itu bicaranya. Nggak ada katanya. Tapi Yesus bilang apa? Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan Alkitab berkata waktu mereka menebarkan jala mereka nggak bisa tarik saking banyaknya ikan. Bahkan Alkitab bilang bahasa yang lainnya, jala itu sampai robek saking banyaknya ikan. Apa artinya saudara? Kebangkitan Yesus mengakhiri masa paceklik serta menggantikannya dengan berkat berlimpah-limpah. Katakan amin. Malam itu mereka ada dalam masa paceklik, masa kekurangan. Tapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ketika Yesus dibangkitkan, Yesus ubah masa paceklik itu menjadi berkat yang berlimpah-limpah. Orang Melayu bilang berkat besepah-sepah sampai besembe-sembe. Tuh orang Melayu bilang besepah-sepah, sampai besembe-sembe. Ada orang Balai bilang sampai bekecai-kecai. Itu orang Melayu bilang loh saudara. Pak Asun ketawa karena orang Lingga itu dia tahu itu. Amin. Tuhan kasih ai cok hok nang ijok hok mua-mua sampai lumer. Amin. Berkelimpahan. Kebangkitan Yesus menutup masa paceklik dengan memberkati hidup. Ayo, saya mau mendorong Anda. Mari, jadilah jemaat yang mentaati Tuhan. Sehingga engkau akan melewati masa-masa paceklik. Jumpa dengan Yesus secara pribadi lewat penyembahan. Banyak menyembah, Pak Gem sampaikan lagi, banyak menyembah. Saya bilang sama Nek, tadi malam kami bercakap-cakap jam 2. Saya udah begini Nek hidup saya. Dari tahun 98 sampai 2021 ini. Setiap hari Sabtu. Atau kalaupun ada ibadah pagi malamnya saya nggak tidur. Itu komitmen saya. 98 berarti berapa puluh tahun? 23 tahun. Udah begini Nek hidup saya. Tapi saya sangat menikmati ketika ada menyembah Tuhan. Saudara, Pak Gem mau pesan. Banyak nyembah Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang akhiri masa-masa paceklik. Meskipun pandemi, ada engkau yang akan melihat tuaian terjadi dalam pekerjaanmu. Katakan amin. Yuk jumpa cara pribadi dengan Tuhan lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Mari para singer, kita datang kepada Tuhan. Beberapa jemaat, beberapa saat ini maksud saya jemaat-jemaat Tuhan, mari kita fokus. Kita fokus untuk menyembah Tuhan. Kita fokus untuk meninggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita fokus menyembah Tuhan. Pastikan engkau menikmati hadirat Tuhan.